Apalagi dengan hakim-hakim muda cukup banget. Mau jalan-jalan ke Turki kayaknya satu bulan gaji bisa. Itu suka duka itu. saya katakan suka duka kenapa? Kalau menurut saya titik terberatnya itu di integritas ya. Ada pepatah Aceh yang saya pakai, mate tanom. Kalaupun memang saya harus mati dalam menjalankan tugas, ya tinggal dikuburkan saja. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini balik lagi di podcast ALE, Arts Learning Education dalam program Prili, podcast Ramadan Islamic Family Law. Nah, hari ini bareng saya Ilham Panutan bakal mengajak kalian untuk berbincang sekaligus ngobrol dengan salah satu narasumber kita. Nah, narasumber kita ini adalah seorang hakim dan juga wakil ketua pengadilan agama di Pangkalan Balai. Nah, dan inilah dia, yang lain dan tak bukan adalah Pak Ahmad Fikri Oslami, SHIMHI. Selamat datang, Pak. Ya. Ya, gimana Terima Pak? kasih. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah, seperti yang aku mention sebelumnya, kalau kita bakal bahas atau ngobrol tentang serunya jadi hakim bareng Pak Fikri. Nah, mungkin bicara soal hakim nih. Hakim ini kan adalah salah satu profesi yang mungkin diimpi-impikan oleh seluruh mahasiswa Fakultas Hukum terutama. Nah, mungkin teman-teman penonton juga penasaran nih Pak, apakah seorang Pak Fikri juga punya mimpi yang sama untuk menjadi hakim ketika mahasiswa dulu, atau justru Bapak ada planning lain sebelum itu? Ya, terima kasih Ilham ya. Pertama, ini sebuah kehormatan ya bagi saya bisa hadir pada hari ini di podcastnya Prodi HKI ya. Di chit-chatnya dalam rangka Prili ya. Jadi luar biasa ini kehormatan bagi saya hadir di sini. Jadi terima kasih sudah mengundang saya dan rekan-rekan anak-anak muda nih yang luar biasa. Tadi pertanyaannya sebenarnya apakah ini memang impian saya? Jujur ini ya, jujur sebenarnya karena kita puasa ya. Jujur sebenarnya awalnya saya tidak terlalu tertarik untuk menjadi hakim ya, karena menurut saya dalam bayangan saya ini beban menjadi seorang hakim ini ya berat. Memang ya ada konsekuensinya, dan agama kita pun sudah jelas ya aturannya, 3 orang hakim, 2 orang masuk neraka, 1 orang masuk surga, jelas berarti begitu kan. Dan dalilnya sudah jelas kan, makanya pada awalnya saya tidak terlalu tertarik pada awalnya itu. Jadi sebenarnya mengalir saja. Pada awalnya seperti itu, mengalir saja. Jadi ketika tamat kuliah waktu itu, kemudian ada penerimaan beasiswa waktu itu. Jadi pihak kampus waktu itu menyampaikan mau ikut nggak nih, ada seleksi beasiswa untuk S2 di kampus dulu masih IAIN ya. Waktu saya kuliah, saya tamat 2006 itu coba ikut diminta sama dosen waktu itu. Ya udah saya daftar di Pascasarjana dulu IAIN Raden Fatah kan. Kemudian saya ikut tes dan alhamdulillah lulus. Waktu itu ceritanya lulus. Kami ada 20 orang waktu itu di tahun 2006 itu yang lulus untuk S2 di Prodi Hukum Islam. Waktu itu masih ditangani oleh Pascasarjana kan. Sambil kuliah, nah teman-teman ini ya ada bukaan kan, kebetulan waktu itu ada penerimaan di lingkungan Mahkamah Agung. Kemudian teman-teman ini minta ayolah daftar. Dulu saya udah ngajar, dulu saya udah kerja, saya dulu ngajar, dan saya guru. Walaupun saya basicnya syariah, saya dulu guru SDIT Al-Furqon dulu. Jadi saya basicnya saya ngajar karena saya ngerasa saya sudah alhamdulillah sudah mendapatkan pendapatan ya. Jadi udahlah, saya nggak terlalu minat lagi mau ikut PNS. Tapi teman-teman satu kelas itu bilang, udahlah Fik, ikut aja ya, hitung-hitung cari pengalaman. Ya udahlah saya ikut, saya pun tidak pilih hakim, jujur aja tidak pilih hakim. Saya memilihnya, saya panitera waktu itu. Dulu kan masih manual ya, tidak seperti sekarang yang sudah semuanya serba online mengirim berkas. Dulu masih manual, jadi kita tulis surat, kemudian memasukkan berkas itu secara manual. Jadi dia ada map-mapnya. Kalau nggak salah, kalau mau jadi hakim itu mapnya map merah, kalau mau jadi panitera itu mapnya map kuning. Saya map kuning, saya mau jadi panitera saja. Saya bilang saya mau jadi. Dilihat sama teman sekelas waktu itu, teman sekelas
Dan dia sampaikan, loh kami semua ikut hakim, ngapain kamu ikut panitera? Dia bilang gitu kan. Oh kalau gitu ya udahlah saya malas, terserah lah, kalau kalian mau itu tolong lengkapin syarat-syarat saya lah, gantiin, saya malas, saya bilang gitu kan. Jadi kawan-kawan sekelas itu yang yang akhirnya melengkapi, yang mengganti map saya, dan kami akhirnya memasukkan lamaran itu. Selanjutnya setelah itu ikut tes. Jadi dari satu kelas di Pascasarjana itu ada sekitar 12 orang yang lulus. 12 orang yang lulus tahap pertama. Jadi setelah itu kami akan tes kembali ke Jakarta. Setelah dari 12 orang diambil, akhirnya yang lulus itu hanya, kalau nggak salah kami yang akhirnya menjadi hakim sekarang ada 4 orang. Ya, yang satu kelas waktu itu. Dan ya akhirnya sampai dengan sekarang bisa duduk di sinilah, diundang kan sebagai seorang hakim. Jadi gitu. Karena panjang ceritanya. Iya. Berarti Pak, sekarang kan alhamdulillah nih Pak udah jadi hakim. Walaupun awalnya tuh bukan berawal dari mimpi Pak ya. Iya. Berarti berawal dari jalanin aja dulu Pak ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih Pak kayak momen dimana Bapak tuh akhirnya kayak ternyata hakim ini emang jalanin jago gitu Pak. Iya, itulah kalau kata orang kan terlanjur basah ya sudah mandi kepalang kan. Berarti ini sudah jalan yang mungkin sudah ditetapkan ya sama Allah ya untuk saya. Maka ya ketika saya sudah di situ berarti memang saya harus totalitas. Iya, gitu, harus totalitas bagaimana menjadi seorang hakim yang baik begitu kan. Karena pertanggungjawabannya tidak hanya ke dunia ya, ke akhirat juga. Makanya di dalam iroh putusan hakim itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tanggung jawabnya sama Allah kita langsung. Gitu. Terus Pak, kan aku pernah juga nih dapat cerita kabar-kabar kalau di tahun Pak Fikri ini belum ada katanya pelatihan kemeran hukum. Betul nggak Pak? Betul. Nah, jadi proses adaptasi Bapak di lingkungan baru tuh gimana tuh Pak? Iya, jujur aja ya, anak-anak muda sekarang, mahasiswa sekarang harus bersyukur. Lab sudah ada. Ya, lab sudah ada. Kemudian pengajarnya sekarang sudah luar biasa. Kalau dulu kami belum ada, masih tahap merancang dulu ya. Sudah ingin ada menuju ke arah sana, tapi masih dirancang begitu ya, masih di awang-awang waktu itu. Jadi kami belum ada yang namanya PLKH, itu nggak ada. Bahkan jujur aja, saya nggak pernah yang namanya ke pengadilan itu. Bagaimana bentuk pengadilan itu baru saya tahu ketika saya sudah jadi hakim. Gitu. Jadi intinya saya jujur saja banyak belajar otodidak. Mau nggak mau karena ini sudah saya ditetapkan saya menjadi hakim, mau nggak mau saya harus banyak belajar sendiri. Kita. Gitu. Tapi sebenarnya Pak, waktu ini kan ada proses adaptasi itu Pak. Pasti kan bakal ada hal-hal yang berat. Kalau menurut Bapak, titik terberat ketika jadi hakim tuh di bagian mananya tuh Pak? Waktu masih baru maksudnya? Oh, waktu masih baru. Di mana ya? Kalau menurut saya titik terberatnya itu di integritas ya. Menjadi seorang hakim dari baru sampai dengan sekarang itu titik terberat menurut saya secara pribadi itu di integritas. Kenapa? Hakim ini kan tumpuan terakhir ya. Pengadilan itu adalah tumpuan terakhir masyarakat dalam meminta keadilan di situ kan. Ya makanya ketika saya kuliah pun pasti, dan masyarakat umum ya, dan mahasiswa mungkin secara umum terkadang kan sering berpikir ya, sering banyak diberitakan hukum itu tumpul ke atas, tajamnya ke bawah, kan gitu kan ya, stigma masyarakat kan seperti itu. Nah ini yang harus dirubah ya, stigma yang seperti ini yang harus dirubah. Nah ini yang perlu memang integritas dari menurut saya. Jadi kita nggak bisa terpengaruh, kita memutus itu nggak boleh terpengaruh karena ada apanya ya, nggak boleh kita karena ada kepentingannya atau karena ada sesuatu dalam tanda kutip ya, nggak boleh seperti itu. Nah ini yang menurut saya, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini saya sudah lebih kurang 12 tahun menjadi hakim, 1 rupiah pun saya tidak pernah meminta. Ya, 1 rupiah pun saya tidak pernah meminta uang kepada para pihak yang berperkara. Silahkan cek dari Aceh ya, saya 11 tahun sampai dengan sekarang. Alhamdulillah. Dan itu yang sangat berat menurut saya. Kenapa? Godaan. Sudah pasti itu godaan. Tidak dipungkiri. Gitu. Kan Bapak nih sudah ibarat tuh udah kemana-mana nih Pak menjalankan tugasnya sebagai hakim.
Kalau kan di beberapa kota Pak ya, misalnya di kota mana sih Pak yang kira-kira tuh perkaranya itu susah dilupakan buat Bapak itu sampai sekarang? Saya kebetulan tugasnya ini lamanya di Aceh. Nah, di Aceh. Di Aceh saya itu 11 tahun. Tetapi saya berpindah-pindah Iya, Pak. di beberapa. Saya pernah ketika menjadi hakim pertama kali itu di Kabupaten Pidi, Aceh, jaraknya 2 jam dari Banda Aceh waktu itu. Saya pernah menangani perkara gugatan hak asuh anak kalau nggak salah. Ya, kemudian saya dihadapkan karena ada kepentingan segelintir orang. Saya sampai pernah rumah saya itu didatengin segerombolan orang yang mengatasnamakan, ya kalau di Aceh itu kan karena Aceh itu kan daerah konflik ya, jadi masih ada sisa-sisa ya rekan-rekan inilah ya, mungkin bisa dikatakan kalau dulu mereka bisa dikenal dengan gerakan Aceh Merdeka. Sekarang tidak ada, tidak ada lagi. Tapi ya XX gitu ya, XX daripada gerakan Aceh Merdeka itu kan banyak. Nah itu terkadang digunakan untuk mengintimidasi. Saya pernah didatengin, saya diminta untuk putusan saya itu harus seperti ini. Jadi diatur, gitu. Oh saya nggak mau. Menurut saya ingat ada pepatah Aceh yang saya pakai, mate tanom. Kalaupun memang saya harus mati dalam menjalankan tugas, ya tinggal dikuburkan saja. Kalau menurut saya seperti itu, harus seperti itu, gitu. Itu satu. Kedua, ketika saya bertugas di Aceh Barat, saya menangani perkara pelecehan seksual. Yang melakukannya adalah dosen di salah satu kampus gitu ya, salah satu kampus swasta keperawatan di Kabupaten Aceh Barat. Wah, ini ternyata dia ini anak pemilik yayasan, punya koneksi banyak. Itu saya didatengin gimana ya, saya mau ngomong gitu, Pak? Iya, oknum-oknum yang punya jabatan lumayan tinggi jabatannya datang ya, mereka satu kompi gitu ya, datang kemudian meminta saya untuk ya deal-dealan perkara. Ya saya bilang saya nggak bisa, silahkan ikutin saja, aturannya sudah jelas, saya bilang kan, pokoknya ikutin prosedur saja. Kemudian ketika putus di luar ekspektasi mereka gitu, mereka mintanya dulu, kalau bisa tolong Pak, mereka minta bantuan kalau bisa didenda saja. Kata saya enak saja, orang kaya didenda, seberapapun uangnya bisa dibayar. Orang kaya di penjara, habis stres dia, kebebasannya direnggut. Apalagi banyak korban-korban mahasiswi itu yang dilecehkan. Makanya kalau sekarang baru berkoar-koar terkait pelecehan, saya sudah dari dulu saya nanganin perkara ini gitu kan, di kampus terbukti ada. Saya pernah nanganin, saya tidak mengada-ngada dan ada putusannya sama saya. Jadi kaget dia kan, sampai marah dia dengan saya. Sebenarnya orang itu kenal dengan saya. Nah inilah makanya dikatakan hakim itu silent cop yang diem. Maksudnya apa? Dia hakim itu ada batasan-batasan ya, ketika bergaul ya, dia boleh bergaul dengan siapa saja. Tapi ketika berkaitan dengan perkara maka harus ditutup itu, nggak boleh gitu. Ada banyak berarti intervensi dari orang-orang yang punya kepentingan di situ Pak ya. Benernya kalau dari Pak sendiri itu batasan-batasan yang kayak nggak boleh berhubungan sama yang berhubungan langsung dengan perkara itu Pak, sebenarnya itu menurut Bapak membatasi silaturahmi Bapak atau enggak sih? Kalau menurut saya enggak. Makanya itulah menjadi seorang hakim diatur di dalam KEPPH namanya, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Disitulah batasan-batasan. Nah, kode etik inilah menjadi batasan-batasan hidup seorang hakim di Indonesia. Nah, jadi kode etik itu diatur peraturan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Setiap kegiatan hakim apa saja, pertama dari awal dia calon hakim mau menjadi hakim, itu dites apakah dia lulus kode etik itu apa tidak. Kalau nggak lulus nggak bisa jadi hakim. Itu ketika sudah jadi hakim, setiap pelatihan yang melibatkan hakim itu dimasukkan kurikulum terkait penguatan kode etik itu.
Jadi batasannya ada di batasan kode etik itu. Contoh, ketika hakim dia tidak boleh menangani perkara karena ada kepentingan. Misalkan nih ada keluarga saya, ya paman saya, bibi saya yang sedang berperkara di kantor saya. Kebetulan saya ditunjuk sebagai majelis hakim pada perkara tersebut. Maka secara pribadi saya harus mengundurkan diri dari memeriksa perkara tersebut. Kalau enggak silahkan dilaporkan. Sekarang kan zaman keterbukaan ya. Kebetulan saya ini di Pengadilan Agama Pangkalan Balai selaku ketua tim zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Nah, jadi sekarang ini laporan mudah. Pertama, secara manual. Manual itu di layanan terpadu satu pintu di Pengadilan Agama Pangkalan Balai itu ada layanan pengaduan. Laporkan saja kalau ada oknum-oknum, baik oknum pengadilan ya, hakim dan pegawai yang aneh-aneh ya, yang macam-macam. Atau lewat surat elektronik di Siwas ada sistem pengawasan. Kemudian secara eksternal Komisi Yudisial mengawasi. Jadi sekarang zaman keterbukaan ya, nggak boleh macam-macam lagi. Setiap bulan Badan Pengawasan Mahkamah Agung itu mengeluarkan daftar nama-nama para hakim dan pegawai yang kena hukuman disiplin. Banyak. Ya. Tapi kalau Bapak sendiri pernah Pak ketemu dikasih amanah buat menangani perkara kerabat Bapak dewe gitu? Alhamdulillah sampai dengan sekarang saya belum pernah menangani. Kenapa? Ya karena saya tugasnya di Aceh gitu ya. Jadi nggak ada. Nah itulah makanya gini Ham. Jadi hakim itu kan dia jarang dia bertugas di kampung halamannya sendiri. Kenapa? Karena untuk menghindari hal-hal seperti itu, jangan menjadi raja, ya. Raja di daerah itu. Makanya hakim itu sebentar-sebentar dia 2, 3, 4 tahun pasti pindah. Kenapa? Nggak boleh. Kalau orang sudah terlalu lama di satu tempat, dia akan menjadi raja seolah-olah dia ini sebagai sebagai orang yang menguasai daerah tersebut. Ini nggak boleh. Kenapa? Akan mengganggu proses peradilan. Makanya ketika saya ditugas di Aceh, saya santai saja ketika menyidangkan perkara. Nggak ada kepentingan saya. Keluarga saya nggak ada. Gitu. Sebenarnya pindah-pindah itu tuh menyulitkan Bapak atau justru asik tuh? Itu suka duka itu. Saya katakan suka duka. Kenapa? Ya tidak munafik ya. Sukanya ada, dukanya ada. Enak kita ngomong dukanya dulu lah ya, baru kita nanti cerita sukanya. Kalau suka dukanya mungkin kita ke dukanya dulu ya. Kalau duka pertama, jujur ya jauh dari keluarga, jujur sedih lah kita, sedih di daerah orang yang jauh gitu ya, kita harus sendirian gitu kan. Saya Idul Adha itu mungkin dari 11 kali Idul Adha, kayaknya 10, cuman 1 kali saya di kampung halaman, kayaknya 10 kalinya saya di Aceh Idul Adhanya kan itu. Kemudian kalau ada apa-apa, ada sesuatu ya, misalkan ada sakit atau apa, ya kita kan nggak manusiawi ya, kita ini manusia juga yang butuh support dari orang-orang terdekat kita. Terkadang itu menurut saya terkadang ya ada terbetik rasa sedih. Tapi kalau kata Imam Ghazali ya, safir tajid iwadon aman tufarikuhu. Jadi merantaulah, insya Allah kamu akan mendapat penggantinya nanti. Nah, alhamdulillah jujur ya, karena saya di sana aktif, jadi saya aktif mengajar juga. Jadi saya mengajar itu juga di mana saya selalu menanamkan ya, di mana saya bertugas, maka di situ saya akan mencari kampus untuk mengajar. Karena kalau kata kiai saya nih, al ilmu bila amal, kasajar bila samar. Ilmu yang nggak diamalkan itu seperti pohon tanpa buah. Jadi makanya saya selalu gabung di kampus, jujur aja. Saya ketika saya di PD, saya ngajar di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah di sana. Ketika saya di Aceh Barat, saya mengajar di Stein dan UTU. Di sini mungkin UIN dan Unsri ya, di sana Stein dan UTU. Malah saya di Universitas Teguh Umar, itu negeri juga, itu saya mengajar juga. Dan saya banyak ketemu dengan keluarga-keluarga baru ya, yang sudah saya anggap seperti keluarga sendiri. Bahkan sekarang ya, kalaupun saya mau kemana-mana di Aceh, saya nggak perlu repot-repot harus cari hotel, nggak perlu. Jujur aja, saya tinggal kontak keluarga-keluarga angkat saya di sana. Itu ya. Jadi itu mungkin dukanya. Sukanya jujur aja, kalau untuk orang-orang yang punya jiwa traveler, asik. Jujur aja asik. Kenapa saya katakan asik? Akan melihat Indonesia itu benar-benar Indonesia. Jadi
saya alhamdulillah ya berkat saya jadi hakim ditugasin di ujung pulau Sumatera gitu ya. Karena kan kalau Pak Sumatera Selatan kan udah di bawah ya. Ya. Saya di ujung di atas. Alhamdulillah seluruh seluruh provinsi di Sumatera ini sudah saya jalanin. Dan sudah saya maksudnya saya sudah datengin. Alhamdulillah dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, kemudian Bengkulu, kemudian Jambi, Bangka Belitung, Lampung. Alhamdulillah semuanya sudah saya ini. Dan enak kita bisa tahu karena saya suka traveling, jadi pasti saya ke tempat-tempat wisata ya bagaimana sih mempelajari kearifan lokal. Jadi asik kalau menurut saya. Jadi bekerja sambil kalau kata anak sekarang sambil healing lah kan. Gitu. Healing. Iya. Kalau dari Bapak sendiri ini awalnya tuh memang bukan yang benar-benar Bapak merencanakan dari awal waktu mahasiswa Pak ya. Tapi ketika Bapak waktu S2 baru diajak teman gitu Pak ya. Tapi sebenarnya kalau menurut Bapak kalau kilas balik itu tuh lebih baik kita sudah mengatur dari awal atau kita tuh udah ngalir aja gitu. Kalau menurut saya sih kalau sekarang ya kita sudah atur dari awal biar harus ada persiapan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sekarang persaingannya itu jujur lebih kompetitif. Kalau zaman saya dulu persaingannya itu masih skupnya regional ya. Jadi saya tesnya di Palembang. Maka persaingannya hanya skupnya Sumatera Selatan. Jadi orang-orang yang hanya mendaftar di wilayah Sumatera Selatan itu saingan kita. Gitu. Jadi skupnya masih kecil. Kalau sekarang skupnya nasional. Jadi perankingan pun secara nasional. Jadi akan di-ranking dia mau di mana saja kita tes, mau di Aceh, mau di Papua, rankingnya ranking nasional. Gitu. Maka harus persiapan dari sekarang. Persaingannya kompetitif sekali ya. Sangat luar biasa. Nah, itu. Jadi menurut saya ya, jadi kalau memang ada yang saya lihat kan sekarang banyak nih, kebetulan saya kan ngajar di Hukum Acara Peradilan Agama, di PLKH, saya ketika saya ajak mahasiswa itu ke pengadilan, saya lihat sudah mulai banyak yang tertarik, baru mengenal. Itulah. Jadi jujur aja tugas saya salah satunya menurut saya karena saya juga anak kandungnya dari Fakultas Syariah UIN Raden Fatah, saya ingin mengajak junior saya, adik-adik saya kalau bisa banyak yang bergabung di pengadilan. Kita kuatkan ya alumni Raden Fatah ini kita tunjukkan gitu. Makanya dan alhamdulillah saya lihat ada beberapa sudah mulai banyak lah yang berminat ya untuk masuk ke dunia peradilan seperti itu. Tapi tetap aja Pak ya, mimpi itu harus dipersiapkan Pak. Harus dipersiapkan, iya. Mungkin ini Pak, pesan buat teman-teman nih Pak, kan kita harus mempersiapkan lewat media apa sih yang paling tepat untuk kita mempersiapkan itu? Maksudnya tuh media pembelajaran kita, apakah buku atau apa gitu? Iya, kalau untuk media pembelajaran menurut saya tergantung individu masing-masing ya. Orang ini kan penerimaan pembelajarannya beda-beda ya. Kalau ada yang istilahnya itu audio visual ya, ada yang kinestetik segala macam itu ya. Ada yang cuman dia cukup denger aja, misalkan dia sambil denger YouTube gitu ya. Ada yang masuk. Ada yang harus benar-benar serius, nggak boleh ada orang, dia harus baca buku gitu ya. Silahkan menurut saya silahkan ya rekan-rekan mahasiswa, silahkan selama menjadi mahasiswa gali potensi dan gali diri Anda ya. Anda ini sebenarnya minatnya kemana ya? Kalau mau jadi hakim semua menurut saya tidak akan mungkin juga karena banyak orang yang berminat ya itu. Tetapi silahkan gali potensi kalau memang ingin menjadi hakim gitu ya. Persiapkanlah dari sekarang dengan segala macamnya. Sekarang kan medianya sangat banyak sekali ya. Jujur aja, kalau zaman saya nggak ada yang namanya Instagram dulu. Zaman sekarang di Instagram itu ya silakanlah. Mau update ya boleh, kita aja anak-anak muda sekarang kan. Tapi silakan follow akun-akun yang memberikan edukasi ke kita. Kan banyak ini akun-akun, misalkan dia akan menjelaskan terkait proses peradilan, proses berperkara, segala macam. Ikutin yang gitu-gitu. Jadi sambil ngelihat status ngepoin status teman gitu ya. Juga ngelihat status yang gitu sambil belajar sebenarnya. Itu. Kemudian sarana YouTube. Sekarang banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa didapat dari YouTube ya, terkait macam-macam lah sekarang yang di dunia peradilan ini semuanya sudah transparan, terbuka semuanya. Silakan kalau menurut saya silakan gunakan metode yang rekan-rekan senangi ya, karena itu akan mempermudah rekan-rekan mahasiswa untuk menggapai cita-cita. Itu menurut saya. Dan satu lagi juga menurut saya
menurut saya pribadi, menjadi seorang hakim itu adalah puncak kebanggaan daripada sarjana hukum dan sarjana syariah. Betul. Ya. Bukan menafikan profesi yang lain, bukan ya. Tetapi kenapa saya katakan puncak kebanggaan ya? Lumayan ya, kita ini tidak menafikan ketika kita mencari kerja ini kan salah satu pertimbangan adalah faktor salary ya. Nah, nih faktor salary pertimbangan. Dan alhamdulillah negara sudah memikirkan terkait kesejahteraan hakim. Jadi sekarang ya kalau dari dari take home pay-nya itu alhamdulillah cukup, apalagi dengan hakim-hakim muda cukup banget. Ya mau jalan-jalan ke Turki kayaknya satu bulan gaji bisa dan lebih bisa ada ongkirnya. Iya, gitu kan. Belum lagi sekarang fasilitas sudah disediakan. Kita mau pindah kemana saja, hakim itu sudah disediakan rumah dinas. Kalau nggak ada rumah dinas, dibayarkan oleh pemerintah rumahnya. Kita mau pindah, ada uang pindah. Saya dari Aceh mau bawa barang saya ke Palembang waktu itu, ada dibayarkan sama negara uang untuk bawa barangnya. Ya, kemudian ada transportasi, tunjangan transportasi. Alhamdulillah, menurut saya sudah pemerintah sudah semakin mendukung bagaimana peradilan itu memang harus diperhatikan ya. Menurut saya. Jadi seperti itu. Nah, berarti teman-teman buat kalian tuh yang udah punya mimpi nih, maksudnya tuh kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada seperti yang Pak Fikri bilang tadi. Jadi jangan dibuang waktunya untuk hal-hal yang nggak berguna gitu loh. Kita bisa sisihin waktu kita untuk hal-hal yang berguna, contohnya untuk mempersiapkan diri untuk menjadi hakim. Ialah kata Pak Fikri tadi puncak tertinggi dari seorang sarjana hukum, Pak ya. Mungkin Pak sebelum ditutup nih Pak, Bapak ada nggak pesan atau mungkin kalimat penyemangat mungkin buat teman-teman yang lagi nonton? Ya, baiklah. Kalau kalimat penyemangat, saya mengambil sepotong lirik lagunya The Massive ya. Jangan menyerah, hidup adalah anugerah. Jadi maksudnya mau bagaimanapun kita, seperti apapun kita ya, tetap kita harus keep fight ketika menjadi mahasiswa. Tunjukkan bahwasanya kita mempunyai daya saing ya, kita mempunyai jiwa kompetisi dengan orang-orang lain, karena yakinlah ya, dunia itu berputar, roda itu bulat, tidak selamanya kita berada di bawah. Insya Allah nanti kita akan berada di posisi orang-orang yang mungkin tidak pernah kita impikan. Jujur ya, saya tidak pernah mengimpikan saya sekarang ya di umur saya 37 tahun ini saya sudah menjadi wakil ketua pengadilan. Jujur. Dan waktu saya menjadi hakim, saya di umur 26, salah satu termasuk hakim termuda di Indonesia. Saya tidak pernah membayangkan hal yang seperti itu. Jadi yakinlah ketika kalian rekan-rekan mahasiswa itu memang ada keinginan, ada niat, ada kemauan ya, silakan fokus dengan apa yang memang rekan-rekan ingin capai ya. Jangan khawatir, jangan pernah minder karena saya ini nggak punya apa-apa, karena saya ini nggak punya kemampuan. Insya Allah Allah memberikan kekuatan ya di diri masing setiap orang dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Menurut saya. Jadi intinya keep fight ya, jangan pernah menyerah karena hidup itu adalah anugerah. Oke, mungkin itu aja sih Pak untuk obrolan kita hari ini. Nah, ini pesan aku buat teman-teman nih. Kan kita udah ngobrol bareng Pak Fikri, sosok yang luar biasa, seorang wakil ketua pengadilan agama di Pangkalan Balai. Semoga kalian yang menonton hari ini harusnya bisa mengambil pesan-pesan yang sudah disampaikan Pak Fikri tadi dan juga dijadikan pelajaran. Dan untuk kalian punya mimpi, tetap fighting untuk kedepannya. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Fikri sudah hadir di sini. Iya, sama-sama. Makasih juga. Iya Pak. Oke, akhir kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Mungkin Idul Adha di Palembang itu bisa